jaminan keikhlasan, ya banyak yang ngasih. Apalagi dia udah masuk TV dan lain-lain. Tapi intinya adalah bukan sekarang seperti apa, tetapi ada satu orang, satu aja. Kalau di TDA itu ada Pak Roni Yusirban. Jadi cocok buat kita semua apa? Karena jalannya lewat blog. Kalau Ainul jalannya lewat sosial media. Kalau Pak Roni jalannya lewat blog. Caranya gimana? Dulu belum ada Twitter, ya kan? Blog dipakai. Dia nge-blog mengenai bisnis dia yang hancur di Tanah Abang, terus bagaimana dia bangkit keluar dari kebangkrutannya. Ya. Kenapa dia bangkrut Tanah Abang? Karena dia punya satu outlet di Tanah Abang laris, dan kanan kirinya gak selaris dia, ada yang iri dan lain-lain, ya ketendang lah intinya itu. Ya ada korelasi apa namanya, konspirasi jahat gitu ya, ya ketendang dari situ. Tapi kata orangnya cara berpikirnya positif, dia justru melihat hal lain mengenai internet. Kayak ini karena sebenarnya dia lihat lain apa, pelanggan dia itu ketika dia masih punya outlet di Tanah Abang itu datang dari penjuru kota, ya, ada dari Solo, ada dari Semarang, Lombok itu ya, kebanyakan ada dari luar pulau. Mereka datang dan tahu biayanya untuk itu lumayan, ya. Jadi kalau ada orang daerah belanja ke Jakarta untuk pulaan di Tanah Abang, biaya pertama adalah transportasi, biaya kedua adalah kalau perlu nginep-nginep, ya kan? Biaya ketiga adalah makan, transportasi di sana. Biaya ketiga pulang bawa barang dagangan. 4 itu, ya, 4. Justru ketika ada internet, kemudian si Roni Zirman berpikir lain. Dikasih tahu sama mereka, kamu udah nggak usah datang ke sini, asal kamu punya email, kamu bisa internetan, lihat barang di sini. Ya bikin web, harganya baru berapa? 18 juta. Ya. Kayak lihat katalog. Diangkat. Artinya apa? Dia memberikan semacam value added berapa kalau belinya lewat, ya, harganya lebih murah. Ya. Kenapa lebih murah? Karena dia nggak perlu nyewa di Tanah Abang, sehingga biayanya lebih murah. Terus buat para pedagang di daerah menjadi lebih murah lagi karena apa? Karena nggak perlu datang ke Jakarta bolak-balik habis biaya. Ya, artinya apa? Biaya ongkos kirim barang. Dan itu jauh lebih efisien daripada kalau dia berangkat sendiri. Gitu. Nah itu diceritain juga banyak. Ceritain, dia nggak putus-putus, seminggu sekali dia cerita, seminggu sekali dia cerita. Kemudian ditaruh di milis. Zaman dulu masih milis ya, taruh di milis. Milisnya lama-lama banyak pesertanya. Nah dari situlah kemudian orang satu ini bisa menggandeng banyak orang. Kita jika banyak orang kumpul, yuk kita kopdar. Kopdarnya ngapain ya? Supaya saling kenal. Makanya kedua adalah syarat utamanya, karena kita bergeraknya lewat internet. Ingat ya, kita jangan sampai keluar dari internet nih. Basis kita internet, karena kita dikasih teknologi yang luar biasa hebat, murah, gitu ya. Pakai itu. Kopdar. Kopdarnya apa? Kopdarnya ngobrolin apa yang bisa dieksekusi bersama. Ya. Jadi kalau aku lihat si Roni Zirman, si Pasar Sapi, setiap gerakannya memberikan value added, ya. Setiap gerakannya memberikan value added kepada yang membutuhkan. Ya, jadi satu adalah ada orang yang menginisiasi satu aja, kedua yang dia inisiasi selalu memberikan value added. Ya, Roni Zirman memberikan biaya yang lebih murah, ya. Ainul memberikan ilmu, ya. Terus kopdar. Kuncinya kopdar. Kopdar itu apa? Biasa. Kopdar itu untuk mempererat silaturahim, ya. Orang yang dimilih zaman dulu ya, mungkin bawel kayak gitu, ternyata praktek ramah, ya kan? Yang dimilih sok ramah begitu, kamu ternyata bawel. Jadi kita lebih tahu. Jadi, ternyata dunia online, menurut Mas Gun, kita masuk berbeda. Benar ya? Itu kan dunia hiperrealitas. Seringkali berlebihan karena kita membangun persepsi kan, gitu, membangun persepsi. Ya, makanya itu nanti di netralisasi di offline. Kita akan tahu
Caranya di mana? Ya ada aja gitu ya. Ada aja karena gara-gara si Roni itu ngomongin bisnis melulu, bagaimana dia keluar dari kemelut bisnisnya. Ada orang main bisnis nggak tahu lah, terus ngapain ya? Oh ya tidaklah, ada orang punya kuku nganggur. Nggak tahu itu. Ada orang punya kuku nganggur bilang, Ron, untuk teman-teman yang pasti pada pengen jadi pengusaha, pakai kuku itu, gratis, sampai dia berhasil dapat uang. Tapi kalau dalam periode tertentu nggak dapat uang, gantiin orang lain yang lebih mampu. Gratis ini. Rukonya kalau nggak salah waktu itu di mana ya, lupa. Daerah itu padat. Ya udah 10 orang. Ternyata buka bisnis itu jalan. Nah itulah akhirnya ini. Value added lagi kan? Jadi setiap langkahnya itu value added. Dia nggak usah mensukseskan banyak orang. Contoh ini. Yang ikut kopdar ada 100 orang, yang dikasih ruko cuma 10, ya kan? Nanti ada kompetisi kan, maka semua orang harus dikasih. Tapi paling nggak mereka bisa membuktikan bahwa salah satu pesertanya itu action, dan dari yang action itu sekian persen berhasil. Nggak mungkin kita bikin acara gini semua berhasil, nggak ada. Jadi rumusnya tetap ikut rumus 20, 20, 60 kira-kira. 20 itu yang berhasil beneran persen, 20 yang pengen berhasil dan kemungkinan akan berhasil tapi belum, 60 itu yang hura-hura, yang bayangin terus aku bakal berhasil. 60 itu nggak bisa praktik, mau kita kerjanya kayak apapun ya udah itu hukumannya gitu. Tapi mereka selalu ada. Jadi kalau ada satu berhasil masuk ke 20, nanti muncul lagi nih orang baru posisinya jadi 30. Jadi kayak sini itu nggak akan berhasil semua, ya, tapi kita nggak pernah tahu siapa yang berhasil. Itu misterinya angka 20, 20, 60 itu kayak gitu. Yang nggak masuk 100% ini di luar, ya udah nggak akan jadi. Gitu. Nah, satu adalah punya orang yang menginisiasi, yang punya vision. Dua, selalu memberikan value added. Tiga, fokus. Dan setelah kemudian muncul banyak kebutuhan kan. Begitu kita ngomong dana, berarti kita berhubungan sama orang yang mau memberikan uang, ya kan? Kalau kasusnya tangan di atas, kasusnya berutang, itu ada aja orang yang ini yang mau. Cuk. Berutang dari mana kan cerita itu ya? Dia curcol di Twitter, disamber, ya. Tapi dia udah jadi namanya, jangan lupa ya. Aset dia udah ada, selama ini konsisten. Dengan wajah buruknya itu kan. Ya, Roni juga gitu, konsisten ya. Dia itu setiap minggu waktu akhir pekannya dipakai untuk ngurusin orang lain. Ya itu sosial media gitu. Keluarganya gimana? Aku nggak tahu cara hasilnya dia. Setahu hasilnya dia gini. Karena dia nggak lagi buka di Tanah Abang, kerjanya dari rumah. Makanya pagi nganter anaknya sekolah, ditinggal pulang dia bikin anak lagi gitu kan. Pokoknya gitu ya. Akhirnya waktunya banyak. Satu minggu gak dipakai untuk jalan-jalan kemana itu, tapi untuk urusan orang lain. Kopdar, ngobrol, mungkin orang lain lebih pintar dengan passion yang sangat luar biasa. Nah orang lihat itu, makanya datanglah ruko gitu kan. Datanglah apalagi gitu. Tapi ya itu tadi. Karena banyak orang yang mau ngasih, tetapi orang yang ngasih selalu punya pamrih. Ya, contoh ruko tadi itu, ruko itu pamrihnya. Kalau yang dipinjemin jadi, ya kelak kan pasti dia nyewa, ya kan? Kelak dia pasti nyewa. Memang dia kehilangan opportunity di tahun pertama, tahun kedua karena harusnya ada orang yang nyewa beneran, bayar, sekarang enggak. Tapi tetap aja dia pengennya kan jadi gitu ya, dan nyewa serius. Ada pamrihnya, meskipun pamrih sosialnya juga nggak kalah pentingnya. Tetapi ketika kita berhubungan sama perusahaan, sekarang lebih terbesar kan di perusahaan. Kita ngomong BUMN aja, itu dana untuk CSR-nya 1 triliun lebih. Ya, seluruh BUMN di total
kan selesai, nyumbang sampah, pembakaran sampah selesai, itu punya fisik tuh kan? Karena gampang tanggung jawabnya. Ini keluar uang sekian, protes kasih ke apa namanya, laporan dan lain-lain. Fisik jelas. Nah begitu ketemu yang non fisik kayak kita, kayak tangan di atas, cara ngukur berhasil apa enggak gimana? Karena kalau di perusahaan besar yang namanya dana CSR itu dikelola profesional, ya. Nggak cuma bagi-bagi enggak, tapi dia punya visi. Ini dibagi, satu untuk mencerdaskan pendidikan, ini dua untuk menuntaskan kemiskinan, ini tiga untuk membangun pengusaha-pengusaha baru. Visinya itu jelas. Nah, visi yang jelas itu harus ada outputnya kan, outcome-nya ya. Terus ada outcome-nya apa ini? Meskipun pada prakteknya ya banyak yang ngawur. Karena apa? Karena yang penting harus duit dulu. Karena duitnya ada harus habis. Ini kan kalau di government, di BUMN, di lembaga CSR itu duit yang didapat itu harus disalurkan. Sama seperti kalau kita government kan, pemerintah nyusun APBN, disepakati APBN 1.000 triliun, itu harus habis. Makanya selalu kan tiap tahun itu selalu pertempurannya adalah ini kenapa dana APBN sudah dikeluarin tapi kok pencairannya cuma 10%. Ya gara-gara KPK pada takut itu kan hati-hati nanti akhir tahun baru pusing total 30% kan kebut-kebutan. Makanya akhir tahun selalu kan gitu kan ada terjebak acara ini terus bikin training gitu kan. Makanya akhir tahun tuh suka harus para trainer tiba-tiba tiap departemen bikin training untuk karyawan ambil budget gitu. Nah kita sebenarnya banyak peluang untuk bisa mendapatkan kayak gitu ya. Bukan berarti kalau kita punya melakukan gerakan sosial nggak boleh cari dana, boleh. Tapi caranya gimana? Tadi malam pertanyaan yang mengusik adalah bagaimana kita membuat proposal yang apa ya, punya nilai jual, ya kan? Punya nilai jual. Mas Bota itu bikin proposal nggak kalau acara kayak gini? Iya. Bikin. Besok kita cari. Oke. Nah. Ya saya nggak Mas Bota ya. Saya jadi, oke aku akan tambahin sedikit. Mudah-mudahan nggak mengurangi esensinya Mas Bota. Satu, ini dari pengalaman kayak tangan di atas. Ya. Tangan di atas tuh begitu terkumpul sekian banyak orang. Bang minta datang. Tujuannya apa? Kita tahu. Makanya nomor satu adalah ketika kita mau membuat proposal, paling penting adalah tahu apa maunya sponsor. Seperti dulu, ya. Tanpa harus mengingkari keperluan kita loh ya. Jadi kalau kita bikin acara ini jangan terus cari sponsor yang aneh-aneh. Sponsornya harus cocok sama kita. Tetapi kita harus tahu siapa mereka dan apa maunya. Contoh, ketika kita ngobrol sama sebuah bank waktu itu, jangka panjangnya pengennya para pengusaha yang baru tumbuh ini letak di atas itu telah dibiayai oleh bank ini. Ya. Jadi cocok kan? Kenapa? Karena selalu pengusaha kecil itu kesulitan akses kapital. Ya, pengusaha kecil kalau pinjam bank itu susah loh. Susahnya gimana? Satu, kalau pinjam bank itu perusahaan harus laporan keuangan. Ya. Dan laporan keuangannya tahun pertama harus untung, geblek ya. Karena ada usaha tahun pertama untung kalau nggak maling. Nggak ada. Tiga, harus punya jaminan. Jaminannya apa? Fisik. Terserah mobil, rumah. Makanya saya dulu juga gitu. Saya dulu gantiin rumah. Sampai ngomong ke istri gue, karena aku karakternya gitu. Kalau aku punya uang, punya barang yang sifatnya fisik, 100% buat istri. Mobil atas nama istri, rumah atas nama istri. Duit enggak? Enggak, kasih dia 100%. Pendapatan lain-lain dan duit gede. Beda istri. Jadi gini, usaha kecil itu akhirnya tetap kecil dulu. Karena ketika dia punya ide banyak, butuh capital, nangis. Contoh gini. Dan kalau ada yang ini nggak? Ada yang bisnis pakai jadi nggak?
jualan paket jadi kan? Ada. Paket jadi itu gini. Kalau hari-hari biasa kayak sekarang, kita ke Tanah Abang, kalau kita udah kenal baik, bisa mutar, ya bisa mutar. Mutar dong. Istilahnya negosiasi ya. Kita tak bayar kalau aku laku, boleh. Tetapi 2 bulan menjelang Lebaran, nggak ada yang kata utang. Harus cash itu Pak. Cash keras. Dan pada bulan puasa itu rata-rata penjualan dagang itu naik 3 sampai 5 kali lipat. Makanya dia harus belanja lebih kebutuhan sehari-hari. Duitnya dari mana? Nggak punya. Karena putaran uang dia normal untuk beli yang bulanan itu. 5 kali lipat duitnya dari mana? Harus bayar di depan lagi. Makanya ketika menjelang Lebaran itu para pengusaha pakaian jadi, pengusaha pusing. Dari macam-macam ini. Ini mendapatkan proyek dan banyak itu kan pasti laku. Dan itu yang kemudian bank melihat. Nah, karena orang tangan di atas itu cara berpikirnya juga bisnis, akhirnya dia mempertemukan kepentingan antara pengusaha sama bank. Jalan nggak? Tadinya dipikir simpel, tapi ingat di kerjaan apapun, termasuk di sosial entrepreneur, apapun yang mudah itu patut dicurigai. Serius? Apapun yang mudah patut dicurigai. Ketika kita bikin perencanaan, wah ini gampang nih, hati-hati. Ya. Wah banyak nih, hati-hati. Ya, dikatakan tidak seindah itu hitungan di proposal. Contoh, oke, akhirnya karena bank lihat potensinya, kasih uang dia. Setiap event dikasih uang. Akhirnya biaya ini ditutupin. Syaratnya simpel, cuman pasang ini aja deh. Pasang leafletnya bank. Oke, terus orang bank buka stand di depan. Hasilnya apa? Hasilnya banyak kecewa. Karena orang pindah ke bank itu nggak gampang. Kalau aku udah biasa sama bank A, masa gara-gara ikut ini terus aku pindah ke bank B kan nggak mungkin. Makanya kita konversi dari bank lain ke bank yang sponsor.